nek kowe melek ngalahno Sunan Muria, kowe manukmu ketok sik gantiane wit tuga. Jadi kita harus berhati-hati kalau hari Selasa Kliwon kira-kira jam 11 siang itu ada jin, rombongan jin yang sarasehan di situ. Kalau kita lewat situ ya pokoknya berhati-hati jangan sampai kita mengganggu jin sarasehan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Hamdan. Nah, teman-teman Telisik Pati, jumpa perdana kita di akun Telisik Pati YouTube bersama kami segenap kru. Malam yang perdana ini kami bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Hamdan. Mungkin sakit diperkenalkan Mbah, monggo Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Hamdan, ya, alamat Salak, Desa Kelakah Kasian, RT 4 RW 2, yang pada malam hari ini saya didatangi teman-teman ya untuk ditanyai mengenai petilasan-petilasan yang ada di sekitar Dukuh Ngablak Desa Poh Gading. Oke Mbah, untuk selanjutnya Mbah ini Mbah, mungkin sebelum kita berbicara luas mengenai petilasan dan juga sejarah di sekitar sini, khususnya nanti juga kita akan ceritakan terkait yaitu Gunung Punjul. Nah ini sebelum kita masuk ke segmen itu, mungkin barangkali teman-teman yang belum subscribe Telisik Pati bisa di subscribe akun YouTube Telisik Pati, dan juga untuk akun TikTok juga berada nama Telisik Pati. Oke, langsung aja Mbah kita masuk ke ceritanya. Mungkin bisa diceritakan awal mula terjadinya Gunung Punjul, monggo Mbah. Ya, terjadinya Gunung Punjul itu katanya nenek moyang kita ya dulu-dulunya namanya bukan Gunung Punjul, yaitu Gunung Puser. Karena apa? Karena dulu itu ada seorang ya katakan ini sepuh lah, itu menyuruh itu ngeruk lah, tapi bukan pakai bego. Ngeruknya itu pakai daun nangka, daun gari, tanah bunuan atau apa itu namanya ya, ereng-erengan lah. Itu bukan dari desa Dukuh Ngablak, tapi dari desa sekitar, yaitu di wilayah Kasian, Desa Kelakah Kasian. Ereng-erengan tersebut yang disuruh dengan daun nangka atau daun gari lah katakan, itu diambil dari ereng-erengan Kelakah Kasian, yaitu Desa Kelakah Kasian yang punya ereng-erengan namanya Dukuh Kasian. Itu terjadi sekitar tahun berapa ini Mbah? Mungkin kalau abad itu atau sebelum Sunan Muria. Sebelum Sunan Muria itu sudah ada ini sepuh yang katanya akan membuat apa jenenge tanggul laut buat Kisek, namanya Kisek Segoro. Itu dibuatkan sebuah tanggul
yang mengeruk tanahnya itu dari kasian, itu yang disuruh dengan daun nangka atau daun gari itu lantas dituangkan, disok di sebuah iring-iringan di Dukuh Ngablak, Desa Pogading. Sesudah tanah tersebut disok, gampangannya dituangkan di sebuah tempat, itu dilihat dari jauh itu seperti cara Jawane ya udel bodong. Udel itu bahasanya puser, jadi ya kena kanggo pangeling-eling. Nah iki bunukan iki serane kaya udel bodong, mula tak arani bunuk puser, yang sekarang juga dinamakan Gunung Puser. Dulu ketika sudah jadi bunuk puser itu dihuni seseorang yang katanya nenek moyang kita katanya itu Raden Setanggal, entah dari mana asal usulnya. Dan ketika pada waktu itu Kanjeng Sunan Muria itu akan berkunjung ke Kajen, itu lewat jalan Lakah Kasian menuju ke Kajen, itu lewat di bawahnya Gunung Puser tersebut. Nah, ketika Sunan Muria melewati iring-iringan Gunung Puser, itu yang di atas Gunung Puser sana ada sosok manusia yang katanya namanya Raden Setanggal. Dan ketika yang Sunan Muria itu berjalan kaki menuju ke wilayah Kajen, itu ketika itu diolok-olokin sama Raden Setanggal. Ya buminya Gusti Allah ki suci kok. Sikelem kok mbok nggoni telumpah. Itu Sunan Muria ya tidak rewes lah, di maja. Lama-kelamaan sudah lewat yang keempat kalinya itu Sunan Muria ya emosi. Jadi Gunung Puser itu dibakar oleh Sunan Muria. Semua tanah dan batunya itu hangus semua. Dan sosok manusia yang ada di atas yang namanya Raden Setanggal itu tidak mempan dibakar. Ya begitu aja, tidak merasakan panas, dan dia itu yo mesam-mesem. Sambil ketawa dikit, mesam-mesem, lajeng Sunan Muria lewat di bawahnya itu sambil berbunyi, kowe kok mendele nak, gunung wis tak obong, lah kowe kok ning dhuwur kok kaya wong pinunjul kowe. Seperti orang pinunjul, tidak mempan dibakar, dia masih utuh, tidak dimakan api. Terus di sabda Sunan Muria, pinunjul. Jadi ketika Sunan Muria mengutarakan pinunjul, itu pada waktu itu Gunung Puser lalu dinamakan Gunung Punjul. Gunung Punjul dari kata pinunjul. Dan sampai sekarang itu ya masih ada istilahnya apa itu namanya, coro Jawane tenger patok lah. Di pucuk gunung itu ada makamnya. Katanya orang dulu itu makam Raden Setanggal.
Dan di sebelah makam, di sebelah bukan makam, di sebelah Tenger itu ada namanya sumur. Jarene kena darani sendang. Tapi sumur di atas Gunung Punjul itu ada hubungannya, kalau berani menurut, berani menjelajahi, itu sumur itu kalau diturut sampai ke Moria itu sampai gua namanya Gua Jepang di sebelah di atas Ngrejenu, namanya Gua Jepang di atas Ngrejenu. Itu ada hubungannya sampai ke Gunung Punjul yang dinamakan jarene Sendang Gunung Puser. Nah itu katanya orang dulu gitu, entah mana yang betul, wallahu alam. Itu kan kodrat ilahi. Manusia kan hanya mengira-ngira saja, dikarenakan itu terjadinya itu tahun berapa, bulan apa, itu tidak dimengerti oleh orang sekarang. Kita potong sebentar ya Mbah ya. Ya. Itu kan dulu Sunan Muria kan melewati daerah Kelakah Kasihan, juga melewati Ngablak di Pujatin. Berarti Raden Setanggal itu ibaratnya dulu sudah mendiami di wilayah tersebut ya? Sudah. Lah katanya gini, Raden Setanggal itu muridnya yang ada di Ngablak Dengkleh, kalau sekarang ya dinamakan Ngimbungan, itu yang dibuat kanal ke Waduk Seloromo. Itu di situ ada paguron, entah siapa namanya, entah apa nama paguron dan siapa penghuninya. Lah itu katanya Raden Setanggal itu murid dari Padepokan Ngablak Dengkleh yang sekarang dinamakan Ngimbungan. Lah itu lapor sama gurunya, bagaimana saya kalau seandainya saya mengalahkan Sunan Muria itu dengan bagaimana caranya. Dan gurunya di Ngimbungan itu sendiri mengatakan, nek kowe melek ngalahno Sunan Muria, kowe manokem ketok sik gandulana wit kuda. Pohon kuda yang ada di atas Gunung Punjul itu kan ada apa namanya, wit kuda. Itu buat gandulan. Manuk dipotong itu kok bukan manuk yang ya manuk beneran, itu bukan. Manuknya sendiri disuruh motong. Dan pada waktu itu sekaligus kemaluannya sendiri dipotong, ya akhirnya mampus lah. Mampus. Terus sampai sekarang jarine wong Akondo dimakamkan di Raden Setanggal, dimakamkan di pucuk Gunung Punjul. Jadi belum bisa mengalahkan Sunan Muria, dianya sudah meninggal duluan. Dikarenakan kemaluannya sendiri dipotong. Akhirnya dia mampus. Itu ceritanya. Oke, Mbak, berarti cerita yang sempat kita dengar di kalangan masyarakat tentang Raden Setanggal itu muridnya Sunan Muria, berarti itu tidak benar ya Mbah ya? Bukan murid Sunan Muria, itu muridnya Padepokan Ngimbungan. Yang sekarang ya di sebelah kuburan Ngimbungan, kuburannya makam orang desa Alas Tuwel
dan rambutan. Oke, berarti Lingkungan. untuk Gunung Punjul, saya kira itu mungkin teman-teman juga viewers yang menonton, mungkin ceritanya sedikit dibelokkan. Nah, ini cerita yang asli narasumber kita, tokoh sesepuh kita, kiai kita dari Pak Mat Hamdan. Nah, kita lanjut, Bah. Setelah ada beberapa cerita di masyarakat tentang Gunung Punjul dan Raden Setanggal, tentunya ada cerita yaitu adanya pesugihan waktu dulu yaitu Nyi Endang Sari. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya, Mbah? Mungkin dari mana sih asal usul Endang Sari, dan sekarang kalau boleh tahu kita sekarang posisinya ada di mana? Enggak, Mbah? Nah, kalau menurut katanya orang dulu, yang namanya Endang Sari itu Padepokan Endang Sari yang sekarang ya dibuat memuja, mengambil pesugihan itu di Gunung Punjul yang sebelah bawah mepet sama Desa Punjul. Nah, itu namanya Endang Sari. Kalau orang Kelakah Kasihan mengambil pesugihan di Endang Sari itu tidak bisa, dikarenakan tempatnya lebih tinggi dari Endang Sari, maka orang Kelakah Kasihan itu jenenge cara Jawa ora diduga dhuwur-dhuwuri Endang Sari. Jadi orang Kelakah Kasihan kalau mengambil pesugihan dari Endang Sari tidak terkabul. Kalau orang bawah-bawah sana yang sangi sore di bawahnya Endang Sari itu bisa mengambil pesugihan di situ. Katanya orang dulu gitu. Tapi entah benar entah tidak. Dan kita kan ya belum mengenal siapa itu Endang Sari, itu belum mengenal. Gitu, Mbah. Ya, kita lanjut ke sisi sebelah sana, Mbah. Ada yang namanya tapak. Ini tentunya tidak asing di sekitaran warga yang rumahnya ini berada di atas semuanya, termasuk wilayah Ngabda dan juga Salak ke atas semuanya. Mungkin bisa diceritakan lagi nggak, Mbak? Ya Tentunya itu itu kan banyak sekali kejadian, fenomena, penampakan. Bisa nggak, Mbak? Mungkin bisa ceritakan ada apa sih sebetulnya di wilayah tersebut? kalau di Alas Tapa itu ya dulunya itu ada petilasan itu Empu Anggawangsa. Katanya Empu Anggawangsa itu ketua Empu se-Jawa Tengah. Dan Empu Anggawangsa itu ya buyut lah. Buyute Semangkin kan jalur dari Semangkin itu putranya Bagus Mukmin Sunan Prawoto kalau nggak salah. Lah itu punya buyut lah namanya. Entah buyut entah sanggah itu Eyang Anggawangsa. Tapi yang di Tapak itu dulunya dinamakan Punden Tapak. Ya Pangeran Tapak, ya Pangeran Anggawangsa, tapi tidak dimakamkan, tidak disemayamkan di Tapak. Karena itu di Tapak itu sampai sekarang itu dinamakan Pasujudan Eyang Anggawangsa. Eyang Anggawangsa itu ketuanya Empu se-Jawa Tengah dan dulu pernah jadi senopati Sultan Katong di Purwodadi. Katanya gitu. Ya kira-kira begitulah. Berarti untuk ini, Mbah, hal goib, Mbah, yang mungkin jenengan tahu di Tapak itu
Apa sih Mbah? Ya kalau di tapak Katanya ya kan juga ada tempat apa ya perkumpulan para jin goib se-Jawa atau lah sejagat. begini ceritanya. eh, yang yang dulunya diduduki Paguron Ngembongan itu kalau hari Selasa Kliwon itu ada sarasean jin se-Jawa Tengah. Itu ya di Ngembongan itu mulai dari wilayah Tapak sampai ke Ngembongan. Itu jin se-Jawa Tengah. Itu sarasean di situ dan katanya itu ada jalan goib lah yang nggak bisa dilihat oleh mata manusia. Itu ada jalannya sampai ke Semarang. Itu hari Selasa Kliwon kira-kira jam 11 siang. Itu jin se-Jawa Tengah itu sarasean di tempat tersebut. Lebih tepatnya di mana Mbah itu? Ya di kuburan sebelah kuburan Ngembongan tadi. Jadi kita harus berhati-hati kalau hari Selasa Kliwon kira-kira jam 11 siang itu ada jin, rombongan jin yang sarasean di situ. Kalau kita lewat situ ya pokoknya berhati-hati jangan sampai kita mengganggu jin sarasean. Ini ya katanya orang-orang dulu, tapi saya belum pernah melihat jin sarasean itu belum pernah. Mungkin ada tambahan lagi ya Mbah untuk pesan-pesan buat anak-anak muda tentang sejarah dan pentingnya sejarah kepada anak cucu agar kita dan anak cucu paham tentang dan masalah hal ini. Yaitu kalau yang dinamakan Raden Setanggal itu namanya yang pas itu kita belum mengenal. Karena kan gini, ada yang mengatakan Raden Setanggal itu anak dari putra dari kerajaan Surabaya. Ada yang mengatakan Raden Setanggal itu namanya bukan Raden Setanggal, tapi saya belum mengenal namanya. Itu cucu dari Raden Patah Demak Bintoro. Katanya gitu. Ada yang mengatakan cucu dari Raden Patah Demak Bintoro. Untuk hal lain mungkin pesan-pesan Mbah terakhir ini pesan-pesan bagi anak-anak zaman sekarang. Ya bagi generasi yang akan datang, kalau kita mendengar apa itu namanya ya pesugihan lah katakan, itu ya kita nggak usah rame-rame mengunjungi tempat pesugihan. Dan kalau bisa, ini saran saya, yang di puncak Gunung Puser atau Gunung Punjul tadi yang dinamakan Raden Setanggal, itu kalau menurut anggapan saya itu orang baik, ya bisa dikatakan wali lah. Maka kalau kita ziarah di situ nggak apa-apa, kita tawasul di situ nggak apa-apa. Nah, yang di pucuk Gunung Punjul. Kalau kita kok jauh-jauh menuju ke wali-wali yang jauh, yang deket-deket aja, ya tidak saya hormati, maka nantinya ya kita ya kualat lah. Yang deket-deket aja dihormati lebih dulu, baru menghormati yang
tempatnya jauh-jauh sana. Ya kira-kira begitulah kalau menurut pendapat saya. Oke. Mungkin teman-teman sedikit informasi dan sedikit cerita tentang Gunung Punjul dan keterkaitan antara yang lain. Mungkin teman-teman bisa membantu share, like, dan juga komen untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi bisa nanti hubungi di akun Telisik Pati. Mungkin segitu dulu ya Mbah ceritanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Ya nggak apa-apalah. Oke, terima kasih. Kami dari tim yang bertugas Telisik Pati mohon maaf. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.